Sebelum memulai video ini, coba kamu scroll ke bawah video ini. Lihat, oke? Lihat, lihat. Ada tulisan subscribe. Pencet ya. Pencet, pencet, woi. Kalau udah, klik tombol loncengnya. Udah? Udah belum? Kalau udah, kita mulai videonya. 3, 2, 1. Yo guys, balik lagi bersama saya Seram Sofwan. Masih di channel saya Seram Sofwan tentunya. Kali ini saya nggak mau bahas tentang motovlog lagi, karena belum lama ini saya juga mengupload video tentang crash saya, yaitu vario saya, vario hitam. Nah itu ya cukup menyedihkan lah ya kondisinya seperti itu. Kali ini saya mau membahas kronologinya aja, kronologi dimana saya crash. Kebetulan di Jogja itu kan ada yang namanya ring road ya. Saya berjalan sebenarnya berjalan pelan sih, cuma di ring road tuh pelan gitu, terus tiba-tiba motor itu langsung jungkel gini nih. Nah kurang lebih gini lah, gini langsung gitu. Jadi area ban depan itu tiba-tiba ngunci seperti itu. Nah terus ya kalian udah lihat sendiri kan ya foto-fotonya gitu. Untuk crashnya cukup parah, dan ini juga udah sedikit-sedikit diperbaiki lagi. Nah untuk tragedinya itu ya seperti itu tadi. Saya boncengan dengan kakak saya. Kebetulan saya yang di depan, kakak saya di belakang. Nah itu tiba-tiba langsung ban depan kunci, langsung jembalik gitu. Kakak saya yang posisi di belakang itu langsung lempar jauh, dan lukanya hanya luka dikit-dikit lah ya, lecet-lecet gitu. Sedangkan saya yang bagian depan menghantam stang, kemudian langsung menghantam aspal. Nah seperti itu, dan alhasilnya ada luka di tangan dan luka di dagu, dan sedikit di bagian siku-siku lah ya gitu. Ya di sini juga ada, di sini juga ada kameramen saya mengingatkan tuh. Nah terus untuk yang paling parah nih, yang paling parah itu ada di dagu. Ada di dagu itu sampai jahitan 7 cuy, sampai jahitan 7 gitu. Nah setelah tragedi saya sebenarnya nggak inget sama sekali ketika tragedi itu, karena mungkin ketika saya menghantam aspal saya lupa ingatan ketika saya kecelakaan itu. Nah cuman kakak saya yang ingat, katanya sih motornya jembalik seperti itu, dan saksi juga bilang seperti itu. Nah kemudian setelah saya jatuh, saya berusaha bangkit lah ya, kalau jatuh kan bangkit lagi ya. Nah gitu, nah bangkit lagi, terus saya berusaha untuk minggir lah ya, minggir ke pinggir jalan gitu, pinggir jalan. Kemudian yang saya sedihkan tuh orang-orang di sekitar saya tuh ya alhamdulillahnya nolong gitu, cuman mereka malah bilang gini, mau dicarikan polisi enggak gitu. Polisi, what? Sini butuhnya ambulan men, butuhnya pertolongan pertama gitu, malah dicarikan polisi gitu. Terus akhirnya saya bilang sendiri kan ke orang-orang sekitar gitu, minta tolong dicarikan dibawakan ke rumah sakit aja seperti itu. Nah ini adzan dipotong sebentar ya guys. Oke, jadi adzannya udah selesai ya. Sorry banget kalau misalkan ini video mungkin mulai gelap, karena saya mulai tagnya juga sore, udah mau maghrib gitu kan, jadi udah mulai petang gitu. Tadi saya mana ya? Polisi, rumah sakit. Polisi apa rumah sakit? Polisi. Ya udah diulangin dari polisi aja lah ya. Jadi tadi kan setelah saya jatuh gitu, orang-orang pada bilang mau dicarikan polisi atau enggak gitu kan. Nah yang gue pikirin, kenapa polisi, kan gue butuhnya kan saya butuhnya pertolongan pertama lah ya gitu. Terus akhirnya semua orang berusaha untuk nyarikan pertolongan seperti itu. Ada mbak-mbak yang nolongin bawa betadine atau apa gitulah ya. Terus orang-orang itu nyegat, kan itu pinggir jalan tuh, pinggir ring road tuh, itu nyegat mobil yang melintas seperti itu. Terus akhirnya minta tolong untuk dibawakan ke rumah sakit, dan pada akhirnya saya dengan kakak saya dibawa ke rumah sakit Harjolukito seperti itu. Nah untuk motornya itu ditinggal teman-teman, ditinggal di pinggir jalan seperti itu, dititipkan ke warga sekitar. Kemudian kakak saya langsung menghubungi keluarga saya seperti itu, menghubungi orang tua. Nah akhirnya langsung dijenguk ke Harjolukito. Nah itu tadi langsung dikabari untuk jahit 7 jahitan di dagu, dan untuk mobilnya diambil malam hari sama ayah saya gitu. Nah karena motornya nggak bisa jalan kan, untuk posisi area depan tuh velgnya hancur seperti itu, akhirnya ya mau nggak mau pakai pickup seperti itu. Nah terus apa lagi ya, untuk kondisi motornya sih
parah sih ya kan. Ini di area slabber itu udah diganti dengan yang ori lagi, velgnya ganti dengan ori, sebagian besar lah ya, sebagian yang ori. Terus ini remnya tuh sekarang bengkok coy, sekarang remnya bengkok, dan ini spionnya ini lembek banget jadi. Terus ini ProGuard-nya ini ya alhamdulillah ini fungsi untuk melindungi, tapi ini ProGuard ini sampai bengkok teman-teman, sampai bengkok pas kemarin itu, tapi akhirnya bisa lurus lagi karena udah dibenerin gitu. Terus untuk mika kacanya ini juga saya pecah, bahkan ini visor yang ada di atas ini itu bisa saya pecah. Kalian bisa bayangin nggak, motor visor di atas gini bisa saya pecah coy. Nah gitu. Untuk area belakang sini overall aman, cuman bagian ini ada yang lecet-lecet, sama ini ada bengkok sedikit di bagian dan jalurnya juga hilang coy, jalur knalpotnya sampai hilang seperti itu. Nah terus setelah itu saya kembali lagi cerita ke saya sendiri yang dijahit itu. Saya harus kontrol selama 3 hari, maksudnya kontrol per 3 hari gitu. Nah untuk 3 hari pertama saya dikontrol, ini untuk lukanya udah mulai membaik, namun belum bisa dilepas jahitan karena masih basah seperti itu. Dan kemudian 3 hari kemudian lagi, yang tepatnya 6 hari setelah kejadian, nah saya lukanya udah benar-benar kering gitu, dan akhirnya jahitannya dilepas. Dan ini suatu hal yang tidak terduga. Ketika jahitan dilepas, sebentar ya, ini komat lagi cuy, komat lagi. Oke, dipas dulu. Oke, dilanjut lagi ya teman-teman. Jadi 6 hari pasca kejadian saya kontrol untuk yang kedua kalinya, dan alhamdulillah jahitannya udah bisa dilepas, dan sangat disayangkan hal tidak terduga terjadi. Setelah saat jahitan saya dilepas, saya kan udah selesai tuh, udah ngurus untuk pembayaran atau apalah gitu. Kemudian bentar lagi udah mau pulang gitu kan. Terus tiba-tiba saya merasa nggak enak gitu kan, merasa pusing, terus tiba-tiba mual gitu. Terus saya bilang ke orang tua saya, kok agak pusing gitu, nggak bisa sesak nafas gitu kan. Terus dokternya mau ngecek, dan saat saya berjalan untuk ke tempat tidur tuh, saya udah bener-bener nggak bisa ngeliat apa-apa coy, padahal mata tuh terbuka gitu kan, terus tiba-tiba saya udah jalannya sampai oleng. Nah terus langsung akhirnya bisa dibilang kayak darurat lah ya, langsung dibawa oleh dokter dituntun lah ya pokoknya, dituntun ke tempat tidur dengan kondisi saya yang hampir tidak sadar seperti itu. Terus akhirnya saya langsung dibawa ke situ dan langsung dipasangkan oksigen sampai seperti itu. Itu saya sendiri juga kaget sih ya, kok bisa tiba-tiba kayak gitu kan. Ya itu memang udah ujian dari Allah gitu kan. Oke, mungkin itu aja lah ya. Ada lagi ya yang mau dibahas? Maaf jadi bingung gitu kan. Ini untuk semuanya ya, insya Allah nanti kedepannya saya kembalikan. Kalau misalkan ada dananya ya perbaikilah ya gitu kan. Ini juga belum tahu motor ini masih enak atau enggak, rasanya belum dicoba sama sekali. Sampai saat ini saya juga belum bisa nyetir gitu teman-teman, belum bisa nyetir karena ini kan posisi tangan saya nggak bisa buat megang stang gitu kan. Nah kalau misalkan cuma satu tangan nanti malah bahaya sendiri gitu kan. Oke, mungkin itu aja video dari saya, semoga bermanfaat ya, semoga menghilangkan rasa penasaran kalian. Kemarin banyak banget tuh yang komen di video yang saya tragedi kecelakaan itu untuk foto-foto, padahal cuma foto-foto motornya aja gitu kan ya, banyak banget ya. Semoga ini semua menjawab pertanyaan kalian seperti itu ya. Kalau masih ada yang mau tanya bisa di kolom komentar di bawah ini. Bagi kalian yang Bang tanya bang, apa pak? Tanya bang, itu kok bisa ngunci gimana bang tadi? Oh, kok bisa ngunci? Oh iya, lupa. Nah, kalau analisanya teman-teman, velgnya itu patah duluan seperti itu. Velgnya patah duluan, otomatis kan ban nggak muter tuh, secara langsung motor itu langsung anjlok seperti ini teman. Anjlok kan karena bannya hilang, motor anjlok, otomatis nggak ada yang muter di depan, langsung mental gini seperti itu. Oke, sekian video dari saya, semoga menjawab semua pertanyaan kalian di video sebelumnya. Kalau masih ada yang pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, insya Allah saya bakal jawab satu persatu. Oke, dan saya Saddam Sofwan, have a nice day guys.